Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini kan kami dari CKP ada tugas ya yang berkenaan dengan sumber aset di sekolah. Nah di sini di sumber aset ini itu melihat pada posisi di sekolah kita, baik itu di lingkungan ataupun dimanapun. Nah di sumber aset ini kita ada modal, ada 7 modal yang akan kita pelajari di sini. Ada 1 yaitu modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal politik, 4 modal lingkungan atau alam, 5 modal agama atau budaya, 6 modal finansial, dan yang terakhir adalah modal manusia, sosial, fisik, dan politik seperti itu. Saya jelaskan dahulu ya, modal manusia ini berkenaan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah kita, baik itu siswa maupun guru, kepala sekolahnya, dan pengawas yayasan dan lain sebagainya. Kedua itu modal sosial. Modal sosial ini berhubungan biasanya dengan kekeluargaan atau hubungan antar sesama guru atau yang lain seperti itu Bu. Yang ketiga itu modal fisik. Modal fisik ini bisa berupa kelas atau ruangan yang lain, lab dan lain sebagainya. Ketiga itu modal politik. Modal politik ini biasanya hubungan kerjasama, bisa antara setempat dan lain sebagainya. Nah, lanjut modal lingkungan atau alam. Lingkungan alam ini berdasarkan lingkungan yang kita hadapi sekarang, yang kita punya sekarang, posisinya bagaimana. Dan modal budaya atau agama ini sudah kita lakukan yang pasti ya Bu ya. Misalnya kegiatan pagi, jam ke-0 atau kegiatan sholat subuh dan lain sebagainya. Terakhir itu modal finansial. Modal finansial ini modal yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan kegiatan kita di sekolah, yaitu biasanya disebut dengan pembiayaan. Nah, biasanya pembiayaan ini kan ada sumber-sumbernya seperti itu. Demikian sekira singkat cerita tentang modal ini. Nah, menurut Ibu nih, kita sama-sama terlihat telah aset-aset yang ada di sekolah ini. Yang pertama adalah modal manusia. Menurut Ibu, modal manusia yang ada di sekolah kita ini. Oke, terima kasih Mbak Menda. Jadi selamat ya melanjutkan pendidikan di penggeraknya. Jadi banyak pengetahuan yang didapatkan untuk Mbak Menda juga untuk sekolah SMA Aisyah 1 Palembang. Jadi kalau untuk modal manusia, alhamdulillah dari penjelasan Mbak Menda tadi kan ada dari kepala sekolah, kemudian guru. Nah, alhamdulillah kalau kepala sekolah kan sekolah SMA Aisyah 1 ini kan menjadi sekolah penggerak. Itu kan yang dites kepala sekolahnya. Alhamdulillah kalau kepala sekolahnya insya Allah sudah berkompeten seperti itu, bukan memuji diri sendiri seperti itu beda ya. Kemudian untuk guru-guru, alhamdulillah 2 guru kan jadi calon guru penggerak insya Allah sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, insya Allah akan selesai pendidikan guru penggeraknya. Untuk guru-guru yang lain ya semua guru kan sudah S1 bahkan ada yang S2. Jadi alhamdulillah untuk modal manusia di SMA Aisyah 1 ini insya Allah sudah memadai karena sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Untuk siswanya bagaimana? Kalau siswa SMA swasta ini kan seperti kita ketahui memang dari berbagai macam SMP ya, ada yang dari swasta, ada yang dari negeri. Nah, alhamdulillah setelah kita arahkan, karena sekolah kita kan sekolah Islam, jadi alhamdulillah akhlaknya ya memang masih ada yang belum, itu memang jadi PR kita. Alhamdulillah tapi sebagian besar sudah menjadi anak yang yang kita inginkan seperti itu, menurut sama guru, sama orang tua seperti itu. Tapi sekolah ini kita dibantu tidak oleh pengawas yayasan seperti itu? Ada, ya yayasan ada dan juga pengawas dari dinas provinsi. Nanti ada bantuan dari beliau. Ada ya. Berarti di modal manusia ini SDM kita sudah sangat memadai ya, dan sangat berkualitas insya Allah. Terus juga memiliki yayasan yang care sama kita. Iya, Aisyah kan. Memenda tahu sendiri Aisyah itu kan ada majelis yang namanya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang berubah jadi Majelis PAUD Dasar dan Menengah. Iya. Oke, selanjutnya di sini kan selain itu ada juga modal sosial. Nah, bagaimana menurut Ibu modal sosial ini yang kita rasakan, yang kita hadapi sekarang? Untuk modal sosial kan berkaitan dengan
keadaan tempat kita bekerja ya. Jadi kita ini kan kalau bekerja pasti kita memerlukan lingkungan yang kondusif. Jadi kalau misalnya satu guru sama satu guru yang lain tidak akur kan nggak bagus lah seperti itu. Jadi alhamdulillah di SMA Asia 1 mungkin ada juga sih sedikit ya, ada mungkin salah sisi paham, tapi tidak terlalu melebar seperti itu. Jadi akhirnya lingkungan untuk kondisi sosial di SMA sudah memadai juga, sudah bagus insya Allah. Siswanya juga insya Allah bisa kita arahkan. Ya, juga dengan warga sekitar. Dengan warga sekitar, dengan komite juga, alhamdulillah hubungannya sangat baik. Luar biasa. Iya. Kita nanti sudah ada kemajuan Iya. untuk lebih baik lagi. Selain itu kan di sini juga ada modal fisik. Modal fisik ini kan yang berkaitan dengan anak yang kenyamanan anak. Bagaimana menurut Ibu sampai sejauh mana? Kalau modal fisik kita alhamdulillah terdiri dari kelas-kelas ya, kelas-kelas milik kita sendiri. Ada 2 bangunan yang baru, termasuk baru kan baru sekitar 3 tahunan. Itu untuk fisik. Kita juga menyediakan lab, ada lab komputer, lab biologi, fisika, kimia, kemudian ada juga perpustakaan. Ada juga fasilitas lain seperti wifi seperti itu. Sudah lengkap ya? Iya, sudah lengkap. Juga punya ruang kantor yang luas. Alhamdulillah ruang kantornya luas, terpisah dengan ruang kepala sekolah, ada juga ruang untuk tenaga administrasi sekolah. Biasa sekali sekolah. Terus yang ketiga, yang keempat itu modal politik. Modal politik ini kan biasanya kita kerjasamanya dengan pihak yang lain, bisa dengan pemerintahan atau unsur lain. Bagaimana? Apakah kita sudah melaksanakan ini? Untuk kerjasama dengan pihak luar, alhamdulillah juga SMA Asia 1 ada. Yang intens ini dengan puskesmas ya, karena puskesmas itu biasanya ada program bulanan, ada program tribulan, ada program tahunan seperti itu. Seperti kemarin mungkin ada pengecekan kesehatan. Kemudian juga kita kan kita mengadakan P5, kita ada juga kerjasama dengan KPU karena kita melakukan kunjungan, ada workshop seperti itu. Ada juga dari lembaga yang berbasiskan Islam seperti Darut Tauhid seperti itu ya. Itu kan membantu kita juga Lazismu, Darut Tauhid itu juga membantu kita untuk memberikan beasiswa kepada siswa kita. Terus juga ada sosialisasi yang kemarin yang berkenaan dengan BNN. Ya, ada juga yang dari BNN, ada yang dari TNI, Babinsa juga kita kerjasama, Babin Kamtipmas juga kita kerjasama. Jadi tetap berkesinambungan terus. Ya, dengan seluruh istilahnya stakeholder ya yang memang harus kita ada kerjasama dengan itu. Terus lanjut Bu, yang keempat itu modal lingkungan atau alam nih. Kan berdasarkan kondisi sekolah kita ini kan lumayan ya sebenarnya. Bagaimana situasinya di sekolah kita? Jadi kalau di SMA Asia 1 ini kan memang nggak terlalu besar seperti itu. Tapi tetap kita lengkapi dengan tanam-tanaman yang tidak terlalu besar karena kalau besar itu susah memeliharanya. Jadi lingkungan sekolah yang nyaman, yang asri, kemudian juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Karena waktu itu pembelajaran biologi itu bisa dipakai menggunakan lingkungan seperti itu. Dengan berdasarkan tanaman juga. Iya, berdasarkan tanaman, kemudian tumbuhan yang tumbuh di sekolah seperti itu. Terus selanjutnya itu modal agama dan budaya. Kita kan ada kegiatan bernabiat pagi. Iya. Ini kan berjalan. Alhamdulillah, ya. Jadi di bawah naungi sama wakil ismu seperti itu. Berarti bagaimana? Sudah jalan berapa persen nih? Kalau untuk modal agama kan kita memang ada program setiap pagi itu ada kegiatan pagi membaca Al-Quran, kemudian kultum juz 30, terus siang hari sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 80% lah. Karena kan ada juga siswa yang kalau sholat duha di pagi hari ada yang belum ngambil air wudhu seperti itu, mau ngambil wudhu dulu di sekolah. Ada juga yang masih suruh-suruhan. Tapi alhamdulillah kalau untuk di kelas-kelas itu 80%-nya itu sudah ngambil air dari rumah, sudah sadar sendiri melaksanakan sholat duha seperti itu.
Terus ada jam ke-0 juga kan kita. Iya, jam ke-0 itu tadi yang doa. Iya, tadarus, kemudian kutum, sholat duha, ya, hafalan juga. Hafalan, ya. Beserta apa yang cara sholat yang sesuai dengan. Iya, ada bacaan sholatnya. Terus kalau kebudayaannya ada bagaimana? Apakah bisa dimasukkan seperti ini? Contohnya sopan santun itu ada. Bagaimana anak-anak kita ini? Kalau kebudayaan kan kita memang pagi-pagi kan guru itu menyambut siswa seperti itu. Jadi itu membiasakan siswa itu hormat sama guru. Kemudian juga kalau ketemu sama guru ya harus menyampaikan salam seperti itu. Walaupun mungkin mereka memiliki asal daerah yang berbeda ya, bahasa yang berbeda, tapi ya, bisa dijadikan satu seperti itu. Terakhir Bu, di sini ada modal finansial. Apa saja yang didapat dari sekolah ini untuk modal finansial? Kalau modal finansial ya, kalau kita lihat dari awal masuk sekolah kita memang ada uang dana pendidikan seperti itu ya. Kemudian juga komite, ada juga dari pemerintah itu namanya dana BOS dan PSB. Nah, kadang sekolah penggerak tadi kita dapat salah satu BOS yaitu BOS kinerja. Jadi alhamdulillah semua dana yang didapatkan itu untuk menjalankan program-program sekolah dan juga untuk biasa untuk kontribusi bulanan untuk guru-guru seperti itu. Juga dibantu dengan SPP anak-anak juga. Ya, ada komite tadi. Ya, komite tadi. Oke, terima kasih. Hasil dari hari ini itu ternyata banyak aset yang bisa kita alhamdulillah sekolah ini. Ya. Terus juga modal ini ada 7 modal yang memang sudah ada di sekolah kita. Jadi kita tinggal mempergunakannya saja dan apabila ada kekurangan, berarti kita perbaiki untuk lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih atas kesediaannya hari ini Bu. Mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini kan kami dari CKIP ada tugas ya. Begini, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Di sini saya sebagai calon penggerak, kami belajar konservasi budaya atau modal yang aset yang ada di sekolah. Dan di sini juga kita memiliki 7 modal dalam aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, modal agama atau budaya, dan modal finansial. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian, yaitu modal manusia. Modal manusia ini biasanya sumber daya manusia yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, maupun siswa dan lain sebagainya. Terus yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini biasanya berhubungan dengan hubungan kekeluargaan atau silaturahim, baik itu dengan orang ataupun lain. Yang ketiga itu modal fisik. Modal fisik ini biasanya berupa dalam lingkungan, bisa berupa kelas atau alat yang lainnya dan politik. Selanjutnya modal politik. Modal politik ini biasanya kerjasama
Ini bisa berupa dengan pemerintah setempat, kepolisian, tentara, PLN ataupun yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Lingkungan ini berdasarkan lingkungan yang ada di sekolah kita. Bagaimana keadaannya seperti itu. Selanjutnya adalah modal agama atau budaya. Modal agama ini kan sesuai dengan kita, yaitu berdepends selalu ada kegiatan pagi ya, ada kegiatan semuanya, baik itu pembacaan surat pendek ataupun pembacaan doa, sholat dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini biasanya berupa dana, baik itu dana bos ataupun yang lain. Nah, baiklah Bapak dan Ibu kita sekalian, kita akan menelaah, mendiskusikan bagaimana sih aset-aset yang disebutkan kita ini, adanya apa saja, sehingga bisa kita gunakan sebaik mungkin modal aset ini supaya mendapat kemajuan yang lebih baik di sekolah kita ini lebih maju. Ibu sekarang kita masuk ke pertama, itu adalah modal manusia. Seperti saya jelaskan tadi, kalau yang namanya modal manusia itu berarti berhubungan dengan sumber daya manusianya seperti itu. Nah, bagaimana menurut ibu sekalian tentang modal manusia ini yang ada di sekolah kita? Apa saja? Manusia berarti kan tentang sumber daya manusianya, berarti orang-orang yang ada di sekolah ya. Benar sekali. Seperti sekolah, kepala sekolah yang memiliki kompeten, jadi dia juga bisa manajemen pemeliharaan siswanya, guru-gurunya. Jadi dari kepala sekolah juga mungkin menjadi contoh yang baik untuk guru-guru yang lain. Juga kita sekolah kalau tidak ada siswa juga tidak berjalan ya, jadi proses kita di sekolah, jadi siswa juga menjadi salah satu sumber daya di sekolah. Kemudian siswa mungkin, jadi menurut saya kalau kita punya program sekolah sebagus apapun yang sudah disetujui oleh guru dan kepala sekolah, tapi kalau orang tua siswa, wali murid tidak setuju atau tidak mendukung program-program itu, mungkin tidak bisa berjalan juga ya. Jadi menurut saya mungkin tiga itu, beda kepala sekolah, guru-guru yang berkompeten, dan wali-wali siswa yang juga turut mendukung program-program sekolah. Yang lain? Menurut saya modal manusia itu cuma satu, siswanya. Benar Bu ya. Kalau nggak ada siswa gimana ya? Itu kepala sekolah, guru, siswa, sama wali murid. Kira komitmen siswa. Biasanya di antara dengan instansi ya. Benar Bu ya, berarti ada 4 ya yang ada dalam sekolah kita ya. Adanya kepala sekolah yang memiliki kompeten, adanya guru SDM yang luar biasa sesuai dengan keahliannya, terus siswa yang memiliki semangat belajar ya seperti kita lihat sekarang ini, terus wali murid ya, benar sekali. Oke, lanjut kita yang kedua itu modal sosial ya. Tadi yang saya katakan tadi itu tentang kunjungan ya, baik itu kunjungan kemana, ke sekolah atau ke wali murid atau yang lain. Nah, bagaimana ibu-ibu di sini modal sosial ini? Untuk modal sosial ini kan lebih mengarah ke kerjasama dari masing-masing, mungkin dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan yang lain mungkin hubungan kekeluargaan dari masing-masing kita. Jadi tidak ada kesenjangan di antara orang-orang yang penting adalah bagaimana masing-masing itu bisa menjadi satu kesatuan dari seluruh. Kemudian yang kedua juga ada kepengurusan. Kepengurusan ini kan yang dilakukan adalah supaya pada waktu menjalankan sesuatu itu menjadi daya dukungnya ada, masalah juga ada, dan mungkin ini semakin lebih memperkuat kegiatan tersebut ya. Mungkin ada yang lain lagi ya. Bulan Ada yang lain bisa apa ya selain itu? selain sosial hubungan seperti apa lagi? Hubungan kekeluargaan, Itu bisa dibilang keluarga. kalau kita sama hubungan sosial itu kan misalnya kita di lingkungan ini bisa merasa menjadi keluargaan. Jadi kan murid kali ya bisa ya. Seperti kita pernah waktu itu kan anak kelas 12 yang sosialisasi SMBP itu kan kita melibatkan wali ya, jadi ada juga kita membangun hubungan keluargaan, jadi tahu oh ini walinya si ini, jadi akrab juga gitu.
Itu kemarin juga yang dari mana sih yang Bu Mantu ya, yang Oh ya, kerjasama juga. kerjasama dia. Iya. Berarti kalau dengan sosial ini bisa kekeluargaan baik kepala sekolah, guru, atau pihak luar ya. Bisa juga tokoh masyarakat. Terus adanya hubungan komite yang pasti ya, terus hubungan sekolah dengan murid itu juga kok ya. Terus yang terakhir ya, yaitu hubungan kerjasama dengan puskesmas yang selalu rutinitas yang kita kerjain. Oke, next selanjutnya itu modal fisik. Modal fisik ini yaitu yang tadi saya sebutin tadi, yaitu berhubungan dengan bisa berupa alat peraga ya, atau kelas ataupun yang lain sebagainya. Nah, bagaimana ibu-ibu di sini sekolah kita ini apa saja yang kita punya? Banyak modal ya. Luar biasa sekolah kita bisa maju berarti. Next selanjutnya yaitu modal politik. Nah, modal politik ini kan Sudah ada, itu sudah ada hubungan kita kerjasama dengan namanya puskesmas. puskesmas tadi ya. Kemudian kita kegiatan dari kelima itu puskesmas dan pusat ke tempat-tempat yang lain dan bisa kegiatan anak kan. Kan itu juga ada kerjasama politiknya seperti kegiatan demokrasi kemarin KPU. Kan kunjungan ke sana berarti kan anak-anaknya mendapatkan cuma ilmu tidak ada di sekolah gitu tapi tidak ada. Kita kan suka ini ya, makin masjid di sana, berarti kita hubungannya ke tokoh masyarakat di sini ya, berarti pemerintahan setempat juga yang kalau pas MPLS ya, kan selalu kita mengundang kepolisian atau tentara ya untuk melatih disiplin. Seperti kemarin acara P5 ya, yang tema pertama Bhinneka Tunggal Ika kan, kita mengundang banyak siswa, jadi kita kerjasama dengan Babinsa Mas kemarin ya, benar. Yang paling penting kali ya, kalau nggak ada listrik kita tidak berjalan. Oke, benar sekali. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, itu modal lingkungan atau bagaimana dari ibu semua lingkungan yang kita dapatkan sekarang ini. sekolah kita sudah banyak pohon, tumbuhan, jadi udaranya juga segar. Dan kadang-kadang juga keluar Jumat pagi itu kan kegiatan dari anak muda kadang-kadang ikut kebersihan sekolah. Jumat bersih ya. Lingkungan sekolah juga tetap diperhatikan, bukan cuma sekedar ada orang-orang tertentu yang khusus untuk kebersihan, tapi juga kan anak juga terlibat. Jadi makanya lingkungan kita jadi asli, bersih. Kemudian ya yang jelas pohon tadi kan Rendangnya jadi bersih betul ya. juga kan ada orang yang kita kerjakan membersihkan khusus kayak dengan tempat-tempat tertentu. Jadi memang benar-benar Bersih ya, ya. di sirkulasi udara. Terus selanjutnya Bu, yaitu di sini ada modal agama atau budaya nih. Bagaimana Bu itu? penting Bu, karena memang sebagai umat yang memiliki agama kan kita harus punya pegangan hidup. Nah kalau di sekolah kita ini kan setiap pagi itu kan kita ada kegiatan pagi, kemudian juga kan ada anak-anak itu yang memang kemampuannya kurang dalam ngaji bacaannya itu kan ada guru-guru sehingga jangan nanti kalau seandainya anak itu sudah masuk ke sekolah kita tapi tidak membaca Al-Quran itu kan sangat disayangkan. Jadi kegiatan di sini tetap ada kegiatan anak untuk menambah ilmu, kemudian belajar mengaji sampai kita hafalan juz 30 sama sholat dengan bacaan tuntunan Rasulullah SAW. Benar sekali itu Bu Ermilani. Oke, lanjut terakhir nih, modal finansial ini pasti paling penting benar ya Bu ya. dalam setiap kegiatan. Iya, paling mendukung. Apa saja? Keuangan itu Ada di luar Dana bos, SD. pembahasan sekolah kan Ya, kan ada nanti bos yang bilang setelah itu mau membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sangat sangat penting. itu bantuan pemerintah ya, itu ada dana bos ya.
terus PSD sama bos kinerja. Bos kinerja ini biasanya didapat oleh sekolah penggerak ya. Jadi bisa digunakan untuk P5. Kalau terakhir siswa apa SPP ya, kita bisa bener ya SPP ya. SPP yang bisa kita dapatkan dari siswa. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar ya. Jadi kesimpulannya itu adanya modal manusia yaitu berupa gurunya, siswa, kepala sekolah, dan murid atau protokol kesehatan yang lain. Kedua itu modal sosial, kita berhubungan erat dengan sesama teman ya, adanya hubungan kekeluargaan yang baik dengan komunitas sekolah, terus juga hubungan dengan yang lain yang baik itu puskesmas maupun yang lain. Terus adanya modal fisik yaitu memiliki ruang kelas yang kemudian sudah direhab, terus adanya halaman sekolah yang luas, sudah lengkap semuanya ya di kelas, ada yang fokus dan toiletnya juga. Terus ada modal politik yang sudah kita lakukan MOU baik itu kerjasama dengan pihak puskesmas ataupun instansi terkait seperti BNN atau kemarin itu ke KPU kita kan, dan juga ada bagian Kantimas maupun Babinsa yang selalu mendukung kita. Dan terakhir ya itu juga BPN ini akan selalu kita butuhkan. Yang modal lingkungan alamnya itu yang pasti lingkungan kita yang bersih, yang rapi, nyaman ya, dan tidak memelihara yang bersih, terus adanya pohon-pohon. Terus selanjutnya yang keenam itu modal agama atau budaya, adanya kebiasaan yang selalu kita rutinitas yaitu selalu ada kebiasaan pagi yaitu sholat duha, terus pembacaan sholat secara Rasulullah yang benarnya, terus dan hafalan yang lain. Terakhir yaitu modal finansial yang sangat dibutuhkan sekali pada sekolah, itu baik itu bos yang selalu rutinitas ataupun bos kinerja yang didapatkan dari sekolah penggerak. Lalu yaitu terakhir SPP dan SSG ya Bu Evi ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Maaf mengganggu. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.